I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Salawat dan salam kita mengajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dulu 6 jam itu sampai semangat tak bisa juga. Kalau lewat Boyolali itu truknya gede-gede, jalannya sempit, lumayan juga. Misalnya mampir ini nanti kita bahas bersama. Kemudian selain itu, insya Allah juga kalau ada komunikasi ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas Andi selaku sekretaris Badan Kepegawaian Daerah ini, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya dan Pengembangan Sumber Daya, yang saya hormati beserta jajaran pejabat. Pertama-tama kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah SWT karena atas sambutan yang diberikan oleh Ibu serta teman-teman yang ada di sini yang luar biasa ini. Dan juga kita mohon izin dan mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebenarnya beliau tadi malam juga sudah berada di sini di Malang bersama kita. Namun kita berombongan ada 15 orang. Intinya kita kita itu mencari referensi atau biar kita itu untuk yang lagi di aspek promosi dan mutasi, kemudian yang keempat itu aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, dan yang terakhir ada di sistem informasi. Dan juga perlu kita sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk tim kita itu kebetulan hari ini juga ada rencana teman dari Bondowoso itu juga akan mendapat penghargaan itu, penghargaan Jenderal Basuki Mawabeo itu disampaikan oleh pemerintah provinsi 12 sebelum mulai paparan mungkin saya kenalkan dulu Pak, nanti ada pemberhentian dan informasi aparatur juga namanya Pak Hadi Wuryanto.
senior di antara kami berlima. Kemudian sebelahnya ada Mbak Hana. Saya panggil Mbak karena orangnya ini menangani kinerja dan disiplin dan penghargaan aparatur. Kemudian ini juga yang lainnya, beliau adalah kabit komunikasi. Ini juga baru tahun lalu ya bergabung di sini, tapi alhamdulillah tetap adaptasinya, dan kita doakan supaya Mbak Putri juga rambutnya, karena kalau kelas yang lalu begitu keluar dari sini itu semua. Yang di sebelahnya ini newbie, jadi baru dilantik kabit beberapa bulan lalu Mbak Nanti. Ini ya menjadi dasar bahwa kebijakan grade system itu dasarnya karena Undang-Undang 5 2014. Di situ memang penggabungan antara tidak lagi kedekatan, karena fenomena yang lalu kan itu ini perubahan fenomenanya. Jadi yang harus kita pahami di grade system, si B, si C itu akan diarahkan bukan hanya sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tapi perjalanan karirnya juga akan dihitung sebagai dasar untuk perancang sistem. Jadi sistem kami banyak dihasilkan oleh Mas Sigit, yang di belakang itu Bu Fitri untuk pengembangan kompetensi. Beliau yang nanti perannya sangat kita tunggu di peraturan-peraturan berikutnya. Kalau yang Mbak Wulan ini PNS baru kita, tapi kemudian inilah yang namanya talenta. Jadi kita akan melihat talentanya kemana, diarahkan kemana pekerjaannya. Ya, lanjut. Kita sudah tahu juga ini bahwa proporsinya seperti ini untuk penilaian. Kalau jadi sampai yang namanya pujon atau ke kasembon atau ke yang paling, hal itu menimbulkan ini banyak ide kami untuk pengelolaan kepegawaiannya. Akhirnya kami berbasiskan IT. Kalau nggak itu kan nggak mungkin dengan rentang kendali yang segitu jauh. Kalau di Batam tidak apa Pak? 378 desa, 12 kelurahan. Kalau jumlah SD dan SMP itu sekitar 1.500. Jadi ya istilahnya lumayan blenger juga kalau mau dihitung angkanya. Tapi 33. Di Batam berapa? Oh, separuhnya. Yang tumpuan utamanya, temanya itu adalah peningkatan kualitas SDM unggul melalui pelayanan kebutuhan dasar. Kebiasaan apa kemudian sebenarnya ini lebih pada apa? Ya, itu Pak. Kira-kira timeline-nya itu, oh ini dibuatkan timeline. Pertama yaitu verifikasi. Nah ini gambaran kami tahun lalu mulai akhir 2061 itu dengan posisi sama Pak. Kami itu lulusnya di istilahnya rendahnya itu di pengembangan karir. Kemudian promosi dan akan sulit. Terutama yang mahal itu di pengembangan kompetensi. Harga mendiklatkan seseorang itu kan kalau di kami untuk menguji asesmen itu aja sekitar 3 jutaan ya Pak ya. Itu belum menu yang lengkap. Kalau untuk asesmen eselon 2 masalah. Kemudian yang untuk pelaporan individu itu LHKPN atau LHKSN dan SPT. Jadi kami jamin kalau seseorang tidak melaporkan kewajiban itu di bulan Maret, bulan Aprilnya akan dipotong. Kemudian yang menentukan lagi bagi kami adalah komitmen pimpinan dan orientasi budaya kerja. Ini yang perlu, karena apa? Tanpa ada cawe-cawenya pimpinan, tanpa ada pergantian pimpinan, mungkin kami akan sulit untuk menggerakkan ini. Bayangkan Pak, kalau PKPN menerima 2 penghargaan, Achievement Award itu ada 2 kriteria untuk kepala daerah dan BKPSDM sendiri, lembaga yang peduli pengembangan kompetensi. Ya, alhamdulillah masih masuk dan ini menjadi. Jawa Timur mungkin tidak banyak tuh, mungkin termasuk sekarang ya, kemudian di Kalimantan. Sebelum ini, kalau di Sidoarjo sudah sekalipun kalau memang kita sampai di Jawa Timur masih belum ada kabupaten kota yang mengusulkan satu ASN-nya untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, setelah dipilih ada kontestasi sampai dengan 10 besar. 10 besar itu kita siapkan event. Yang penilainya itu dari
dari Korpi sendiri untuk seleksi awalnya kami Pertama itu saya tidak terpikirkan bahwa pengembangan kompetensi seperti yang Ibu sampaikan tadi itu juga yang menyangkut kepada masyarakat. Kami berasumsi awalnya itu adalah pengembangan kompetensi yang hanya dilaksanakan oleh BKPSDM. Kemudian di situ juga ada memang ada sedikit kelemahan kami karena kami ada beberapa regulasi-regulasi turunan yang kemudian itu dibahas. Nah, di sini kan kalau kita melihat dari regulasi-regulasi yang ada pada saat sekarang ini kan banyak regulasi pemerintah pusat yang kemudian datangnya ke kita menerjemahkannya sendiri. ASN yang menjadi penentaran jabatan nasional tadi ini kemudian dibina dengan cara mereka di coaching, di mentoring itu ya, bagaimana cara memperoleh angka kredit, beri untuk yang eselon 4 yang disetarakan kemarin. Juga sama seperti di Kabupaten Badung ini adalah di pola karir dan di jadi terus terang ASN kita ataupun perangkat daerah kita belum terbiasa melaporkan secara mandiri apa yang mereka lakukan. Itu kan PR sendiri. Kami sampai bikin jargon-jargon, bikin TikTok untuk ayo dong datamu gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak mungkin buka IG kami atau terkait dengan beberapa aturan mungkin kalau di Malang ini sudah diterbitkan mungkin berbentuk pergub atau apa. Yang pertama kaitannya dengan P3K. Untuk P3K memang di kami ini masih sekitar 400 seperti itu. Tapi tahun depan sudah pernah menerapkan atau pernah memberikan sanksi kepada P3K baru 2001 tentang disiplin PNS, tapi P3K-nya belum seperti itu. Jadi apakah di Malang ini sudah ada pergubnya? Yang kedua terkait dengan cuti bagi P3K memang sudah ada, tapi terbatas seperti itu. Yang belum diatur kalau tidak salah kaitannya dengan cuti yang untuk ibadah itu, yang berkaitan dengan haji. Pengalaman di kami kemarin ada salah satu P3K yang melaksanakan ibadah haji. Akhirnya kami hanya memberikan izin seperti itu. Kaitannya juga dengan yang umroh seperti itu, juga kelihatannya belum diatur seperti itu. Jadi nanti kami mohon kalau di sini sudah ada, apakah itu sudah tertuang dalam pergub atau seperti itu. Selanjutnya kaitannya dengan kedisiplinan. Di tempat kami beberapa PNS memang sudah pernah kami jadi hukuman disiplin seperti itu. Kaitannya dengan mungkin pelanggaran di kewajiban atau di larangannya, juga terkait dengan kode etik dan perilaku bagi ASN seperti itu. Yang selanjutnya yang kami tanyakan, apakah di Malang ini sudah ada semacam aplikasinya untuk mempermudah seperti itu. Manakala ada masukan, sebuah kasus atau pernah tidak kami diminta mungkin dari MCP juga kaitannya dengan yang berprestasi, bentuk penghargaannya seperti apa, seperti itu. Pernah kami akan melaksanakan, kalau tidak salah tahun 2014-2015, akhirnya kami tertunda lagi karena mungkin indikatornya seperti itu. Mungkin menyampaikan tidak hanya disiplin, terkait inovasi juga. Apakah yang di Malang ini sudah terpisah, yang disiplin yang diberikan penghargaan sendiri, yang inovasi tersendiri. Kami juga ingin menanyakan kaitannya dengan yang perlindungan itu. Ya. Tapi mohon maaf, pas kami keluar, pintas kami mungkin mendapat penjelasan kaitan perlindungan itu mungkin dimana sudah ada yang titiknya di Korpri itu kaitannya dengan lembaga. Itu kan ikut di peraturan yang berlaku untuk PNS. Kira-kira seperti itu yang belum diatur. Nah, kalau yang haji sudah ada cuti haji, cuti ketiga apa? Ada. Ikutin dasar BKN aja. Ya. Atau Mbak Ani jawab dulu ya. Yang cuti ini. Cuti tahun
bisa mendapatkan hak cuti tahunan. Itu sudah ada. Kalau cuti haji kebetulan belum ada yang mengajukan di Kabupaten Malang. Melanggar izin cerai, tapi karena tidak ada payung hukumnya, jadi tidak bisa kita lanjutkan proses hukuman di sini. Jadi sudah kita lakukan rapat koordinasi dengan inspektorat karena memang tidak ada dasar hukumnya, jadi tidak bisa kita jerat dengan disiplin. Melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma atau apa itu bisa ditarik dari situ, tapi kemarin hasil rapat kami dengan inspektorat tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita ambil dari situ. Menyalahi aturan yang berlaku. Misalnya, tidak segan-segan. Jadi ada CPNS yang nggak jadi diangkat jadi PNS juga ada gitu. Jadi kalau nggak sesuai aturan ya sudah, berarti nggak bisa dong jadi PNS. Karena PNS itu kan ada pengabdian di situ. Kalau misalnya orientasinya, misalnya kemarin ada yang golongan dokter-dokter, oh ini menyita waktu saya, batin. Maksud saya, jadi PNS gambarannya seperti apa sih? Karena PNS itu separuhnya memang pengabdian gitu, bukan nggak cukup kriterianya untuk jadi PNS, nggak cukup baik kan seperti itu. Nggak apa-apa Pak, masih banyak dokter P3K tidak dapat TTP itu guru yang mendapat jaspel itu tidak dapat TTP. Karena apa? Kita punya puskesmas kita itu semua BLUD Pak. Terus rumah sakit kita juga semuanya BLUD. Jadi itu kami kecualikan. Perawatan masuk di BLUD, nggak dapat Pak. Nah, yang kita kecualikan itu dia dapatnya dari jaspel. Dan di sini yang sudah dapat TPP RB, maka kami punya indeks kelebihan. Kalau untuk sekretaris kelebihannya 0,15. Kalau untuk teman-teman 0,05. Tapi lumayan Pak, kan paling enggak pajaknya udah terbayar ya. 15%-nya terbayar dari indeks itu. Tinggi sekitar 75% itu. Yang jadi pertanyaan kami adalah bagaimana menuju capaian sistem informasi yang dengan seperti itu. Apa saja yang apa saja aplikasi yang sudah dijadikan sebagai sistem penilaian di sistem merit. Kemudian proses pengembangan aplikasinya seperti apa? Bukan hanya di teknis pengembangannya, tapi juga mungkin dari proses kebutuhan dan seterusnya sampai mengaplikasikannya. Kemudian terus yang berikutnya yaitu di depan kami masuk itu sudah ada pelayanan satu pintu, juga ada beberapa mungkin aplikasi pun. Ini kira-kira bisa diceritakan bagaimana membangunnya seperti itu supaya kami punya gambaran ketika nanti kami akan melakukan, meskipun kami sudah juga bantu yang kemarin yang pelayanan satu pintu, tapi ini bisa diceritakan yang di Malang seperti apa? Yang butuh dibina itu adalah kepercayaan dengan TAPD. Jadi yakinkan TAPD bahwa ini akan manfaatnya seperti ini. Kalau kita misalnya sekarang saya minta server nih, ditentukan Pak server seharga 1M di ujung penganggaran. Kalau untuk yang CAT itu juga halnya sama. Yang pertama memang teranggarkan CAT waktu itu nggak langsung 2 kelas, masih 46 ya. Kalau berbicara sistem, waktu itu saya memang dapat posisi sebagai perancang sistem. Jadi aplikasi yang dibangun di KPSDM itu ya serta-merta langsung seperti sekarang. Panjang ceritanya Pak. Mulai dari mengawali kami membangun itu masih bentuk pegawai daerah. 2017 waktu itu kami di satu sisi juga mengalami. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet.
all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys, standing at that altar. Or we will run away to another guy that say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Oh, why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I'll let you in. Keep me warm underneath my skin. 'Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean.
You can be my safety zone. Somewhere I can go when I feel alone. That's all I need, all I want is to stay a little longer now. Arms around me like a border, like an endless stream. You'll take me in to a place that I've never been. Now I'm giving into your touch. I will never get enough. Diving deep into the ocean. What time is it where you are? I miss you more than anything. Back at home you feel so far, waiting for the phone to ring. It's getting lonely living upside down. I don't even wanna be in this town. Trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving me mad. I miss you so bad and my heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. It's so jet lagged. What time is it where you are? 5 more days and I'll be home. I keep your picture in my car. I hate the thought of you alone. I've been keeping busy all the time, just to try to keep you off my mind. Trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving
show. You make me wanna shut it all